Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini saya Kuswanto. Sesuai janji saya pada video sebelumnya, saya ingin membahas bagaimana mendapatkan beasiswa ke luar negeri. Nah, kali ini saya mencoba untuk sharing berdasarkan pengalaman saya, tips dan strategi untuk mendapatkan beasiswa ke luar negeri. Yang pertama, kita cari informasi di website, di internet, di Google, type beasiswa ke luar negeri, search, akan muncul ratusan informasi tentang beasiswa ke luar negeri. Jadi yang pertama, jangan alasan soal informasi, karena informasi sudah tersedia di internet sangat banyak. Kemudian yang kedua, buat perencanaan yang matang untuk mendapatkan beasiswa. Banyak saya mendengarkan keluhan-keluhan terkait dengan sulitnya melangkah pertama. Tahun 2005 saya berkumpul dengan banyak teman-teman yang punya cita-cita yang sama untuk kuliah ke luar negeri. Tapi hanya beberapa dari perkumpulan itu yang bisa melanjutkan, karena sebagian besar itu hanya berhenti di mimpi. Tidak ada langkah lanjutnya untuk membuat perencanaan ke luar negeri itu. Ini sebagai contoh, saya punya cita-cita ke luar negeri, kuliah ke luar negeri, tetapi kemampuan bahasa Inggris saya sangat buruk. Maka saya membuat rencana dalam 2 tahun saya harus bisa meningkatkan kemampuan bahasa Inggris. Itu saya pikir kenapa 2 tahun? Karena saya kerja, jadi saya tidak bisa punya waktu yang cukup untuk intensif bahasa Inggris. Jadi saya spare 2 tahun untuk mempersiapkan bahasa Inggrisnya. Terus yang kedua, waktu itu beberapa teman cerita bahwa karena saya dari D4 STPTN, saya tidak bisa melanjutkan langsung S2 ke luar negeri, maka harus S1. Maka tahun 2006 saya mendaftar sekolah kelan. 2006 saya mendaftarkan sekolah, ambil S1, sudah D4 ambil S1 untuk 1,5 tahun. Nah, itu salah satu contoh kita harus mempersiapkan diri untuk studi ke luar negeri. Nah, yang ketiga, ini ketika kita sudah memenuhi persyaratan yang diminta oleh penyedia beasiswa, maka langkah yang ketiga adalah melamar beasiswa itu sendiri. Karena proses melamar ini juga bukan proses yang serta-merta, kita harus punya tekad yang kuat. Beberapa kali saya juga mengalaminya. Saya sudah download aplikasi, tapi hanya saya simpan. Kemudian aplikasi sudah tutup, itu aplikasi masih saya pegang. Pada periode selanjutnya saya sudah mengisi aplikasi, tapi tidak sempat untuk mengirimkan karena ada keraguan dan pertanyaan-pertanyaan yang bikin ragu, sehingga aplikasi hanya ditulis, tidak pernah dikirimkan. Kemudian sudah pernah bikin aplikasi kok ada harus bikin statement of purpose dan sebagainya, akhirnya tidak jadi. Akhirnya itulah kendala-kendalanya. Maka kalau sudah punya niat, download aplikasi, isi segera langsung, jangan tunda-tunda. Nah, itu untuk mengisi aplikasi beasiswa ke luar negeri. Nah, di dalam mengisi aplikasi itu setidaknya saya mencatat ada 2 hal yang penting untuk beasiswa S2. Kalau untuk beasiswa S3 ke luar negeri setidaknya ada 3 hal yang penting. Yang pertama adalah statement of purpose. Ini adalah tulisan yang menggambarkan tentang diri kita secara singkat, kemudian motivasi kita untuk studi ke luar negeri, serta tulisan yang menggambarkan bahwa kita akan menyelesaikan studi dengan baik. Nah, itu penting karena provider beasiswa dia tidak mau wasting their money untuk membiayai orang yang tidak akan lulus. Nah, itu untuk meyakinkan, itu statement of purpose. Nah, sebenarnya tidak ada pakem untuk menulis statement of purpose itu yang baik seperti apa. Hanya saja memang statement of purpose itu biasanya yang pertama itu diisi dengan
perkenalan tentang diri kita, kemudian yang kedua tentang karir dan background studi, kemudian selanjutnya interest studi kita bidang apa, dan relevansi studi itu dengan karir, sehingga pasca studi apa yang akan kita lakukan. Nah, biasanya isinya itu. Nah, yang harus diperhatikan dalam menulis statement of purpose itu ada beberapa. Kalau menulis statement of purpose itu sebaiknya kita spesifik. Nah, sering sekali kita menuliskan bahwa saya orangnya adalah intelijen dan sebagainya. Nah, itu mungkin harus kita rubah menjadi lebih spesifik, bahwa kepribadian kita seperti apa. Nah, itu sebaiknya lebih spesifik. Misalnya saya orangnya teliti, kemudian pekerja keras. Nah, dikasihlah contoh bagaimana pekerja keras. Kemudian yang kedua itu kalau bisa itu apa yang kita tuliskan itu terkuantifikasi. Jadi sering sekali kita mengatakan bahwa dalam karir kita sudah berpengalaman di bidang kebijakan publik misalnya. Nah, tapi kita tidak menyebutkan, tidak mengkuantifikasi di bidang kebijakan publik apa saja yang sudah kita kontribusikan. Misalnya kalau seperti saya di Kementerian Dalam Negeri, saya sudah berkontribusi ikut dalam menyusun beberapa rancangan undang-undang tentang pemerintahan Aceh, rancangan PP tentang pemilihan kepala daerah. Nah, itu contoh yang membuat pernyataan itu terkuantifikasi, ada angka, ada contoh, ada hasil. Kemudian di statement of purpose itu kita harus concise. Nah, ini yang agak rumit karena kita ingin menampilkan diri kita yang banyak dalam hanya 500 sampai 1000 kata. Nah, sedangkan kita pengen menggambarkan itu dari cerita prestasi kita dari kecil sampai besar. Nah, itu tidak mungkin. Maka untuk concise itu kita harus memilih apa yang paling menarik. Coba kita bayangkan apa yang paling menarik dari diri kita untuk ditampilkan di statement of purpose. Nah, mungkin itu beberapa tips dalam menulis statement of purpose. Nah, yang poin krusial kedua setelah statement of purpose yaitu recommendation letter. Recommendation letter ini adalah sebuah surat rekomendasi dari orang yang pernah menjadi pimpinan kita, atau orang yang pernah menjadi dosen kita, atau orang yang mengenal dengan kita dengan baik. Nah, saya menyarankan yang pertama pilihlah memang orang yang well known. Artinya dia cukup punya reputasi yang bagus, yang dikenal, sehingga dia punya power dalam memberikan rekomendasi. Nah, itu biasanya sangat signifikan dalam membantu kita dalam proses seleksi. Kemudian selain yang well known, yang paling penting adalah orang yang benar-benar mengenal kita. Karena untuk menulis rekomendasi letter itu, orang itu harus benar-benar mengenal kita. Kalau enggak, tulisannya itu sangat datar. Artinya dia hanya menuliskan tentang diri kita secara umum. Nah, sebaiknya tulisan tentang diri kita itu secara spesifik. Dia mengenal sekali apa tentang hal-hal yang baik tentang diri kita. Nah, itu sangat penting untuk menentukan apakah kita qualify apa tidak untuk mendapatkan beasiswa itu. Nah, itu untuk yang master. Untuk yang PhD ada tambahan, biasanya kita harus menyampaikan riset proposal kita. Nah, riset proposal itu adalah kesiapan kita untuk melakukan studi selama 4 atau 5 tahun ketika masa PhD nanti. Nah, itu yang akan kita ceritakan pada video selanjutnya. Nah, itu tadi adalah proses untuk aplikasi beasiswa. 2 hal yang diperhatikan adalah statement of purpose, kemudian recommendation letter, kemudian tambahan untuk S3 adalah terkait dengan riset proposal. Nah, setelah kita mendapat apply, menyampaikan itu, maka proses administrasi berjalan dalam jangka waktu 1 atau 2 bulan. Maka kemudian biasanya kita akan mendapatkan surat panggilan untuk interview. Nah, kalau tidak ada panggilan itu biasanya kita tidak lolos. Ya, kalau tidak ada berita berarti kita tidak lolos.
Nah, kalau ada berita panggilan, next selanjutnya adalah kita interview. Nah, di proses interview itu ada, kalau menurut pengalaman yang saya alami, dalam proses interview itu ada beberapa komponen yang diperhatikan. Yang pertama adalah bagaimana motivasi kita. Jadi kita harus kembali ke statement of purpose kita, itu yang akan diklarifikasi dalam interview. Kemudian yang kedua, dia melihat bagaimana artikulasi dan rasa percaya diri kita. Artinya mereka akan mengenal karakter kita dengan bertatap langsung. Nah, disitulah kita harus bisa menampilkan diri kita yang terbaik. Tapi harus diperhatikan, kita harus luas dan jangan terkesan dibuat-buat, karena mereka adalah orang yang berpengalaman untuk menilai karakter seseorang dengan melalui interview. Jadi untuk interview itu saya menyarankan kita dengarlah sharing pengalaman orang-orang yang sudah pernah lolos interview beasiswa tersebut. Itu penting, kita bisa mendengar apa saja pertanyaan yang dikemukakan dalam interview, kemudian bagaimana responnya, dan kita bisa mendengar apa strategi yang mereka gunakan. Karena setiap beasiswa itu punya ciri khas yang berbeda-beda. Selanjutnya, setelah kita berdiskusi atau sharing pengalaman dengan orang yang sudah berpengalaman, kita coba untuk mengulang-ulang kembali apa yang menjadi kelebihan kita, kemudian apa yang kita sebut di dalam statement of purpose, karena seputar pertanyaan adalah terkait dengan hal tersebut. Mungkin kalau untuk PSD ada tambahan terkait dengan riset proposal, maka kita harus menguasai hal terkait riset proposal. Itu sharing dari saya terkait dengan bagaimana mendapatkan beasiswa ke luar negeri. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Next kita akan diskusi terkait dengan bagaimana menulis riset proposal yang baik. Terima kasih. Jangan lupa untuk share kalau ini berguna dan membantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.